Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Nama saya Rizky Prasetyono dari Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Saya Rizka Novaila Dazaika, nama panggilan saya Syifa. Saya Prodi Manajemen S1. Perkenalkan, saya Indriani Puspitasari, bisa dipanggil Indri, dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Novia Katrunada, biasa dipanggil Novia dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Ganda Nugrahandani, biasa dipanggil Ganda. Saya dari Program Studi S1 Manajemen. Saya Syifa Lolia, biasa dipanggil Syifa. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran. Kenalkan, nama saya Mayang Faunina Yuli dari S1 Manajemen. Kenalkan, nama saya Dava Fos Ramadan, Prodi S1 Manajemen. Nama saya Jessica Taniam Putri, biasa dipanggil JJ dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Bima Fauzan, biasa dipanggil Abi. Saya dari D3 Manajemen Pemasaran. Nama saya Audrey Patricia Nanda, biasa dipanggil Audrey. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran D3. Perkenalkan, nama saya Fadal Mardika, biasa dipanggil Fadal. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran. Nama saya Yohana Anastasia, saya biasa dipanggil Yohana Tatasya. Saya dari D3 Manajemen Pemasaran. Saya dari kelompok 10. Saya dari kelompok 10. Dari kelompok 10. Saya kelompok 10. Saya dari kelompok 10. Saya dari kelompok 10. Saya dari kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok 10. Kelompok 10. Saya dari kelompok 10. Salam kenal. Saya berasal dari kelompok 10. Video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menampilkan video yel-yel buatan kelompok kami dan akan memaparkan materi yang akan kami paparkan. Ditonton sampai habis ya. Ayo semangat maba UNJ. Persebaran virus corona yang telah terjadi sejak awal tahun ini menyebabkan berbagai masalah yang timbul bagi negara-negara terdampak. Hal ini menyadarkan kita bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Khususnya di Indonesia, masyarakat Indonesia saat ini dituntut untuk beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi pada segala aspek tatanan kehidupan, meliputi aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Pemerintah dengan segala desakan dari masyarakat dituntut untuk bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan lebih dalam tentang dampak dari pandemi COVID-19 pada aspek pendidikan di Indonesia. Semua negara terdampak telah berupaya dalam membuat keputusan terbaiknya dalam menjaga kestabilan sistem pendidikan, tidak terkecuali Indonesia yang memutuskan pembelajaran jarak jauh melalui media komunikasi yang ada. Kebijakan ini telah diambil ketika pandemi mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret lalu. Tetapi dalam penerapannya masih belum bisa dibilang sukses. Karena masih ada beberapa kendala yang harus segera diatasi. Antara lain, adanya ketimpangan teknologi antara sekolah di kota dengan sekolah di daerah-daerah terpencil. Lalu kurangnya kompeten tenaga pendidik untuk menguasai teknologi serta kurangnya relasi antara murid, pendidik, dan orang tua.
Yang ketujuh, segala tantangan yang saat ini sedang dihadapi masyarakat Indonesia mengajak kita untuk semakin memperluas pandangan dalam menyikapi segala masalah yang ada dengan berusaha mencari yang hadir, seperti memanfaatkan teknologi informasi yang kian semakin maju pada setiap zamannya. Sistem pembelajaran pada masa pandemi tidak bisa disamaratakan dengan sistem pembelajaran pada masa normal. Adanya perubahan silabus dan metode belajar mengajar yang sangat drastis sangat amat dirasakan oleh para peserta didik. Jika biasanya peserta didik datang secara langsung untuk menerima pembelajaran secara mudah, maka berbeda dengan masa pandemi saat ini. Pembelajaran tatap muka, interaksi secara langsung dengan guru, teman, dan orang-orang di lingkungan sekolah atau kampus harus dihentikan. Segala perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran membuat banyak peserta didik mengeluhkan kegelisahannya. Mereka tidak nyaman selama menjalani proses pembelajaran dikarenakan penyampaian materi yang sulit dipahami, tugas yang menumpuk, serta proses belajar yang tidak efektif. Selain itu, banyak orang tua peserta didik yang merasa terbebani saat menemani anaknya ketika belajar. Terlebih lagi, banyak orang tua peserta didik yang merasa kesulitan untuk membantu anaknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pendidik. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut harusnya menjadi catatan penting dari dunia pendidikan bahwa kita harus lebih cepat beradaptasi dengan pembelajaran yang serba daring saat ini. Konsep pembelajaran seperti ini sepatutnya bisa mendorong peserta didik untuk lebih kreatif dan inovatif dengan cara mengakses sebanyak mungkin segala sumber pengetahuan, mengasah potensi diri, dan meningkatkan wawasan dari segala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan prasekolah dasar hingga menengah atas, dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi di seluruh dunia. Seperti kebijakan yang diambil berbagai negara yang terdampak penyakit COVID-19, Indonesia meliburkan seluruh aktivitas pendidikan. Hal tersebut membuat pemerintah dan lembaga terkait menghadirkan alternatif proses pendidikan bagi peserta didik dengan belajar mengajar jarak jauh atau belajar online atau belajar dari rumah dengan pendampingan orang tua. Solusi yang pertama, mengadakan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, membagikan kuota gratis kepada seluruh pelajar Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan bakat dan minat selama PJJ di rumah.